Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kita yang kita kaji dari kitab Ibhajul Mukminin Bisyarhi Manhajis Salikin, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh eh, Al-Jibrin, ya, Syekh Al-Jibrin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab syarah penjelasan dari kitab Manhajis Salikin wa Tawdih Al-Fiqh Fiddin yang ditulis oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati keduanya. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang bab zakat, ya. Pembahasan bab zakat ini belum selesai, ya. Masih ada beberapa pertemuan, ada beberapa pembahasan lagi tentang bab zakat, ya. Baiklah, kita langsung saja mengkaji atau membahas dari kitab beliau ini, ya, kitab Ibhajul Mukminin ini, ya. Yaitu poin, kita sampai pada poin tahqiq al-ubudiyah lillahi fil zakat, yaitu merealisasikan ibadah kepada Allah melalui syariat zakat. Ya, artinya bagaimana eh, caranya atau bahwasanya salah satu bentuk kita merealisasikan atau mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui syariat zakat. Ya, melalui syariat zakat. Jadi zakat ini eh, penulis kitab ini mengatakan az-zakatu min qismil ibadat wa hiya ibadatun maliyatun wa hiya qurbatun yataqarrabu biha ila Allah taala. Jadi zakat ini adalah bagian daripada ibadah. Ya, bagian daripada jenis-jenis ibadah. Jadi zakat ini adalah juga merupakan bagian dari rangkaian ibadah atau jenis-jenis atau macam-macam ibadah. Namanya ibadah zakat. Ya, zakat ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah yang berkaitan dengan harta. Beda dengan sholat. Ya, sholat puasa itu ibadah badaniyah. Sholat itu ibadah badaniyah, puasa juga ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang berhubungan dengan badan, karena dikerjakan dengan badan. Ya, sedangkan zakat ini adalah ibadah maliyah namanya, ibadah yang berkaitan dengan harta, karena tidak ada kaitan dengan badan, tetapi hanya berkaitan dengan harta. Wahiyya qurbatun yataqarrabu biha ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat ini salah satu bentuk takarrub, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk takarrub, bentuk ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk takarrub kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui eh, za, zakat. Terus ikhwatal Islam azakumullah. Ya.
Jadi ibadah itu sebenarnya adalah ketundukan. Ya, jadi ibadah itulah menunjukkan ibadah itu ya arti daripada ibadah itu adalah asal daripada kata ibadah itu adalah ketundukan atau bentuk penghinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ibadah badaniyah itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana kita dengan ibadah badaniyah itu yang berkaitan dengan badan seperti sholat, haji, dan puasa dan jihad juga dan yang semisalnya, itu kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kita tundukkan badan kita seperti sholat kita ruku, sujud, ya, duduk, berdiri, itu merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa, kita rela berlapar-lapar, berhaus-haus, menahan menahan hawa nafsu, itu merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah haji, kita berpakaian ihram, ada hal-hal yang terlarang kita lakukan pada saat kita berihram, ya, kita mengikuti semua rangkaian manasik haji sampai selesai. Begitu juga dengan umroh misalnya, itu semuanya adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang dengan kita mengerjakan dengan badan atau dengan fisik-fisik kita. Ya, begitu juga dengan jihad fisabilillah, ya, kita tundukkan badan kita untuk melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam atau yang ingin menghinakan Islam. Ini dinamakan bentuk ketundukan kita melalui badan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana bentuk ketundukan kita kepada Allah melalui perintah zakat, melalui syariat zakat? Bagaimana bentuknya? Jawabannya adalah bahwasanya annal insana yahrisu ghaliban ala iktisabil mal wa ala jam'ihi liyasudda bihi hajatahu wal yughniya bihi faqatahu. Ya. Jawabannya adalah ketika ada yang bertanya bagaimana bentuk penghambaan kita atau ketundukan kita, kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui perintah zakat, maka jawabannya adalah yang sebagaimana disebutkan dalam kitab ini bahwasanya seseorang itu tentu sangat, ya, bersemangat di dalam mencari harta, di dalam memperoleh harta dan juga bersemangat di dalam mengumpulkan harta itu. Ya, itu sudah secara umum, ya, secara umum itu manusia itu suka kepada harta, suka untuk mencari harta dan juga suka untuk mengumpulkan hartanya. Ya, itu tentu tujuannya lah untuk memenuhi segala hajatnya atau memenuhi hajat-hajat pribadinya atau keluarganya misalnya, dan juga untuk mencukupi segala kekurangannya. Ya, itu sudah merupakan satu hal yang lumrah bahwasanya manusia itu pasti bersemangat atau secara umum memiliki semangat yang besar untuk mencari harta dan mengumpulkannya. فإذا علم أن لله تعالى في حقا فإنه يخرج ذلك الحق تقرب إلى الله. Maka apabila dia mengetahui, ya, seseorang yang tadi itu yang dia bekerja dari pagi sampai sore hari misalnya bahkan sampai malam, dia mencari harta, mencari nafkah dan dia menabungnya, mengumpulkannya. Maka jika dia mengetahui bahwasanya dalam harta itu yang dia kumpulkan itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengeluarkan hak tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat. Ya, itu bagi orang yang mengetahui tentunya. Ya, bagi orang yang mengetahui tentunya bahwasanya harta-harta yang kita dapatkan itu sebenarnya ada haknya Allah yang harus kita keluarkan. Ada haknya Allah yang harus kita keluarkan, yang disebut dengan zakat sebagai bentuk takarrub kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inda ikhrajihi yash'uru min nafsi annahu mutadallil mustad'if. Maka ketika dia mengeluarkan
Maka jika seseorang itu mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk takarub sebagai bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia menyadari pada dalam dirinya bahwasanya dia adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tunduk rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu bihajatin ila an yajziyallahu ajrahu wa yu'azzim thawabahu. Ya, dan dia pun ya sangat membutuhkan kepada uh, pahala yang Allah siapkan baginya, dan dia juga membutuhkan agar Allah memberikan apa namanya ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yuksirul ajra alladhi yatarattab ala hadra ibadah, dan dia juga berharap agar Allah memperbanyak apa namanya pahala atas ibadah yang dia lakukan tersebut, yaitu mengeluarkan hartanya untuk berzakat atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan itu, dengan apa namanya, dengan rasa harap, ya dengan memohon kepada Allah, ya dengan menyadari bahwasanya dia butuh kepada Allah, butuh kepada ampunan Allah, butuh kepada apa namanya, agar Allah memberikan pahala-pahala yang begitu besar, ma fayakunu bidzalika muta'abbidan lillah. Maka dengan itulah sehingga dia dikatakan adalah orang yang menyembah kepada Allah, orang yang mewujudkan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi meskipun ini adalah ibadah zakat, ini adalah ibadah harta yang berkaitan dengan harta bukan badan, tapi secara hakikatnya, secara prinsipnya dia sama dengan ibadah badan, yaitu apa sebagai bentuk ketundukan, ya kerendahan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam dalam perintah zakat ini, ya kita menundukkan diri kita dengan cara bagaimana kita mau mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkannya atau dengan menzakatkannya. Ya, tentu setiap kita pasti cinta kepada harta, ya, pasti suka kepada harta, bahkan kita pun mengumpulkan harta itu, ya, tetapi sekali lagi ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita keluarkan. Maka dengan itulah sehingga kita dikatakan telah mewujudkan ketundukan kerendahan kita di hadapan Allah, karena kita bisa mendahulukan haknya Allah dari segala-galanya. Ya, kita bisa mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat itu, dari segala-galanya, dari keinginan kita terhadap harta tersebut. Namun jika kita tidak mengeluarkannya, harta tersebut berarti kita belum lagi menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi pada harta itu ya banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dengan harta tersebut. Jelas sekali lagi, dengan harta yang kita miliki itu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya menginfakkan harta kita dalam jihad fisabilillah, maka itu ibadah. Ya, kita menginfakkan apa namanya harta kita untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian daripada ibadah. Ya, kemudian kita infakkan harta kita untuk apa namanya dalam ibadah haji, ya, dalam ibadah haji kita berinfak untuk melaksanakan ibadah haji, itu juga bagian daripada ibadah, karena ibadah haji itu tuh membutuhkan dana yang besar tentunya. Maka kita mengeluarkan harta kita untuk melaksanakan ibadah haji itu merupakan suatu ibadah. Ikhwatal Islam, azakumullah. Begitu juga kita menginfakkan harta kita untuk apa namanya, fil kafarat, untuk membayar kafarat denda misalnya, itu juga merupakan ibadah. Ya, kita infakkan harta kita untuk memenuhi nazar-nazar kita. Tatkala kita bernazar, lalu kita sempurnakan, lalu kita apa namanya laksanakan nazar tersebut, ya, berupa harta yang kita keluarkan dalam
dalam nazar tersebut, maka itu juga merupakan ibadah. Begitu juga tatkala kita menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ya, atau keluarga kita, ya, itu juga ibadah. Tatkala kita semata-mata mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Jadi ibadah itu bukan cuma ibadah puasa, ya puasa, apalagi ibadah apa namanya, ibadah sholat saja, ibadah yang berkaitan dengan badan, fisik kita. Tapi ada juga ibadah harta kita. Ya, ibadah harta kita, bagaimana harta kita ini bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan peluang-peluang yang begitu banyak sebagaimana tadi jihad fisabilillah, kita berhaji, melaksanakan umroh misalnya, membayar kafarat denda tatkala kita melakukan satu kesalahan ya dalam perkara-perkara agama yang telah ditentukan, atau kita menginfakkan harta kita tatkala kita sudah bernazar misalnya dalam kebaikan dan seterusnya. Bahkan juga kita tatkala kita menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, anak-anak dan istri kita, itu juga merupakan ibadah, ya, merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tahtasibuha illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tadauha fi imra'atik, ya, fi imra'atik. Ya, ini hadis sahih ya dari Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya engkau ya tidaklah menginfakkan satu nafkah, memberikan nafkah yang dengannya engkau mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu apa namanya, satu suap yang engkau berikan kepada istrimu itu juga merupakan akan dibalas, akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, meskipun cuma satu suap kita berikan kepada istri kita, ya, berupa nafkah itu, atau kepada anak-anak kita, itu sudah bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah memberikan lebih daripada satu suap, satu piring, dua piring dan seterusnya, kita memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal kepada keluarga kita, anak-anak kita, maka itu adalah merupakan ibadah, dan ibadah tentu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan niatnya kita mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi apa namanya? eh, Nafkah, ya, memberikan nafkah kepada istri, yang memberikan nafkah kepada kedua orang tua, memberikan nafkah kepada anak-anak, yang memberikan nafkah kepada diri sendiri, ya, maka itu semua tergolong daripada rangkaian ibadah atau bagian daripada ibadah. Ini yang dinamakan dengan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Ikhwatal Islam azakullah. Jadi sekali lagi, ibadah itu bukan hanya ibadah badan saja yang berkaitan dengan badan atau fisik kita, kekuatan badan kita, seperti sholat, seperti puasa, bukan cuma itu saja. Tetapi ada juga yang dinamakan dengan ibadah harta, yang berkaitan dengan harta seperti zakat, infak, fisabilillah, memberikan nafkah kepada kaum kerabat dan seterusnya. Itulah poin pertama yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang realisasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah zakat. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Kemudian apa hukum zakat dan syarat-syaratnya? Ya, apa hukum zakat dan syarat-syaratnya? Ya. Jadi hukum zakat itu adalah wajib, wajib pada harta. Ya. Jadi zakat itu adalah hukumnya diwajibkan pada harta yang dikeluarkan zakatnya. Dan syarat wajibnya zakat, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini ada 5. Ya, ada 5 syarat seseorang diwajibkan berzakat. Yang pertama, asyaratul awal an yakuna al-malik musliman.
maka pemilik harta itu harus dia seorang muslim atau muslimah. Dia tidak boleh dari orang kafir atau non muslim. Ya, zakatnya orang non muslim itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat sahnya zakat atau syarat wajibnya zakat yaitu yang muslim. Jadi harus beragama Islam, ya baik perempuan ataupun laki-laki. Sehingga orang kafir pun, maka sehingga orang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Ya, oleh karena itu sehingga orang kafir itu tidak bisa dibersihkan, ya dirinya itu daripada zakat tersebut. Kenapa? Karena syarat berzakat adalah dengan seseorang itu harus menjadi muslim terlebih dahulu. Sehingga seandainya ada orang kafir yang berzakat, maka zakatnya itu tidak bisa membersihkan hartanya, tidak juga bisa membersihkan dirinya dari dosa. Karena apa? Karena dia belum memeluk agama Islam. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sekali lagi, zakat itu dikhususkan bagi kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena zakat itu adalah ibadah. Ya, syaratnya ibadah harus adalah seorang muslim atau muslimah. Jelas ya? Sekali lagi, orang yang memiliki harta, ya maka dia harus seorang muslim atau yang beragama Islam. Syarat yang kedua, an yakuna hurra. Ya, maka orang yang berzakat itu, ya harus, ya orang yang memiliki harta itu, ya di samping dia seorang muslim, maka dia harus orang yang merdeka. Orang yang merdeka artinya orang yang bukan budak, yang bukan budak. Ya, hanya saja kita di zaman sekarang ini tidak ada lagi perbudakan, ya maka syarat kedua ini tidak gugur, ya karena sudah tidak ada lagi perbudakan. Tapi seandainya misalnya di kemudian hari ada perbudakan, maka syarat kedua ini ada, ya kembali ada. Karena apa? Karena ulama mengatakan bahwasanya di antara syarat wajibnya zakat adalah seseorang itu harus merdeka, ya harus merdeka. Adapun budak, maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat. Ya, kenapa? Karena orang budak ini dia tidak memiliki apa-apa. Ya, jadi begitu ya. Jadi konsepnya bahwasanya orang budak itu dia tidak memiliki apa. Karena apa yang ada pada dirinya itu adalah milik tuannya. Ya. Jadi apa yang ada pada dirinya atau apa yang dia miliki itu pada hakikatnya adalah milik daripada tuannya. Sehingga karena orang apa namanya? Karena hamba sahaya ini ya tidak memiliki apa-apa, maka ketika itu dia tidak diwajibkan untuk berzakat. Kemudian syarat yang ketiga, ya syarat wajibnya seorang berzakat adalah memiliki nisab. Ya, nisab ini kadar tertentu, ya. Cukup kadarnya itu yang telah ditentukan dalam syariat Islam pada harta-harta tertentu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar ya tentang kepemilikan nih nisab. Ya. Jadi jika sekiranya seseorang itu memiliki harta, dia seorang muslim juga, orang yang merdeka, tetapi hartanya itu tidak sampai nisab, ya tidak sampai pada kadar tertentu yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Artinya kurang daripada nisabnya, maka ketika itu tidak ada kewajiban zakat atasnya. Maka tidak ada kewajiban zakat atas. Kenapa? Karena nisab zakatnya belum cukup. Ya, jadi ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala hanya melalui Rasulnya hanya mewajibkan zakat ini bagi yang memiliki nisab atau kadar tertentu dari sebuah harta. Ya, kenapa demikian? Ya, Allah menetapkan nisabnya dan Nabi-Nya menetapkan nisabnya itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala ya hanya mewajibkan zakat itu kepada orang-orang kaya saja.
itu maksudnya. Artinya kalau dia orang itu memiliki nisab, sudah memiliki nisab atau lebih daripada nisab, maka itu indikasi dia adalah orang-orang kaya, termasuk orang kaya. Ya, karena hanya orang kaya saja yang bisa memberikan mengeluarkan zakat atau diwajibkan mengeluarkan zakat. Ya, adapun orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Jadi siapa saja yang memiliki harta kurang dari nisab, maka dia tidak dinamakan orang yang kaya. Jadi orang kaya adalah orang yang memiliki nisab, ya, orang yang memiliki nisab tertentu untuk mengeluarkan zakatnya pada harta tertentu. Adapun yang kurang daripada nisabnya, maka dia tidak dikatakan orang kaya. Jadi orang yang kaya saja yang mesti atau yang wajib mengeluarkan zakat. Adapun orang yang miskin yang tidak memiliki nisab, ya. Jadi siapa saja yang tidak sampai hartanya kepada nisab, ya, maka dia digolongkan sebagai orang miskin, ya, maka dia tidak ada kewajiban untuk apa namanya untuk berzakat, bahkan dia wajib untuk zakat diberikan atau diberikan zakat. Ikhwatal Islam azakumullah, sebagaimana hadis Muaz bin Jabal, ya, ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, maka Nabi bersabda, akhbirhum annallaha iftaradu alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya ketika Muaz bin Jabal, salah seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, ya, ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau Muaz bin Jabal ke semoga Allah meridhoinya ke negeri Yaman, maka Nabi memberikan wasiat, ya, beliau mengatakan akhbirhum, ketahuilah, sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu dikembalikan kepada orang-orang lalu disalurkan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya zakat itu hanya bagi orang-orang yang kaya saja. Adapun orang-orang yang miskin maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, siapa yang memiliki harta kurang daripada nisab, ya, pada harta tertentu, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang kaya. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang kaya. Baik, isyarat yang keempat, wajibnya berzakat, ya, adalah sudah genap setahun atau sudah masuk haulnya. Haul itu sudah setahun, ya, sudah genap setahun. Arti harta itu sudah tersimpan selama 1 tahun, ya, maka itu sudah terpenuhi syaratnya untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi sekali lagi haulnya itu selama 1 tahun full, selama 1 tahun full. Jika sudah terkumpul itu, ya, dan tetap konstan pada apa namanya pada jumlah, ya, daripada nisabnya itu tidak berkurang, maka ketika itu sudah dan jika sudah sampai setahun, maka dikatakan sudah cukup haulnya, ya, atau haulnya masa, ya, ketika itu sudah diwajibkan untuk berzakat. Yang kelima atau syarat yang terakhir adalah eh, memiliki harta yang tetap, atau ketetapan kepemilikan, ya, kepemilikan yang tetap, ya, bukan kepemilikan yang sementara, ya, bukan kepemilikan yang sementara. Maksudnya adalah yang sementara itu contohnya misalnya maharnya seorang istri, maka sebelum dia dicampuri oleh suaminya, maka mahar tersebut belum dikatakan sebagai harta yang tetap, ya. Kenapa? Karena boleh jadi, ya, karena boleh jadi mahar tersebut gugur, ya, dikembalikan kepada suami jika terjadi khulu, ya, jika terjadi khulu,
dan belum dicampuri oleh suaminya, lalu istri minta cerai kepada suaminya, maka maharnya itu dikembalikan kepada suami. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya eh, mahar istri yang sebelum dicampuri oleh suaminya, tanda kutip ya, maka itu adalah harta yang belum stabil atau bukan harta yang masih belum tetap kepemilikannya. Bisa jadi dikembalikan kepada orang yang memberikan mahar tersebut. Ya, ini ikhwat Islam azakumullah. Atau bisa jadi maharnya itu jatuh gugur setengahnya karena tolak, ya, karena perceraian ya. Jika terjadi perceraian, maka istri yang belum dicampuri tanda kutip oleh suaminya, maka setengah daripada mahar itu gugur. Artinya dikembalikan kepada suami, ya, jika terjadi perceraian. Ya. Ikhwat Islam azakumullah. Ya. Namun jika suami itu telah mencampuri istrinya, maka harta istri tersebut atau mahar itu sudah menjadi harta istri yang tetap, ya, yang tidak bisa yang tidak lagi bergerak, ya, tapi tetap, artinya sudah menjadi milik kepemilikan yang sah oleh sang istri tersebut. Karena apa? Karena suami sudah mencampurinya, ya, sehingga mahar tersebut sudah menjadi harta miliknya, ya, yang tidak berpindah lagi ke lain, sehingga ketika itu sudah masuk pada syarat yang kelima, yaitu dia harus mengeluarkan zakatnya, ya. Ikhwatal Islam azakumullah, yaitu terkait ya tentang hukum zakat dan syarat-syaratnya adalah ada lima, sebagaimana yang sudah saya sebutkan dalam kesempatan kali ini. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Kemudian selanjutnya, wala zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul ila al-kharij min al-ardi wa ma kana tabi'an lil asl kana ma in-nisabi wa ribhi tijarati fa inna haulahuma haulu aslihima. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai sudah genap setahun. Ya, jika sudah masuk setahun, maka harta tersebut ya wajib dikeluarkan zakatnya. Illal kharija minal ardi, kecuali apa yang keluar dari bumi seperti sawah, perkebunan dan yang semisalnya, itu yang keluar daripada bumi, ya, berupa tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, maka tidak ada haulnya. Maka zakat daripada yang kita sebut dengan zakat pertanian, ya, atau zakat perkebunan itu tidak ada, artinya tidak ada haulnya, tidak ada haulnya, artinya dikeluarkan kapan saja. Jika sudah panen, maka wajib untuk dikeluarkan. Ya, kuatal Islam azakumullah. Ya. Wa makana tabi'anil asli, begitu juga apa yang harta-harta yang mengikuti nisab awalnya. Ya, nisab awalnya seperti apa? Seperti bertambahnya jumlah anak, ya, jumlah nisab pada hewan-hewan peliharaan seperti unta atau sapi atau apa namanya, atau kambing. Itu bertambah dia jumlah eh, keluarga daripada unta tersebut, atau bertambah jumlah eh, apa namanya, jumlah unta tersebut, ya, itu dinamakan pertumbuhan nisab namanya. Atau maka pertumbuhan nisab ini dia tidak dihitung secara sendiri tentang haulnya, tetapi dia mengikut kepada eh, haul yang, ya, haul harta yang pada awalnya itu dia mengikut ya kepada harta yang sudah cukup haulnya itu. Ikhwatal Islam azakumullah, itu berkaitan dengan apa namanya, eh, hewan-hewan ternak, ya, yang ketika itu bertambah dia punya anak dan seterusnya, maka
nisabnya itu, maka haulnya itu mengikut kepada apa namanya, mengikut kepada nisab yang awal itu. Ya, begitu juga dengan keuntungan ya, keuntungan perdagangan, jual beli dan seterusnya, keuntungannya itu juga mengikut kepada nisab yang sudah masuk haulnya. Dia bukan dihitung tersendiri, tapi digabungkan dengan apa namanya, mengikut kepada eh, keuntungan itu, mengikut kepada modal pertama yang sudah cukup nisabnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, haul untuk hewan ternak yang bertambah anaknya, begitu juga keuntungan-keuntungan didapatkan dalam jual beli, maka haulnya itu adalah sama dengan haul pada harta yang cukup, yang sudah cukup nisabnya itu. Ya, artinya harus dia keluarkan, ya harus dikeluarkan nisabnya, ya eh, karena dia sudah cukup haulnya. Ya, jadi zakatnya dikeluarkan jika sudah cukup haulnya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Apa dalil sehingga zakat pertanian atau zakat perkebunan itu tidak memakai haul, ya? Itu berdalil pada surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yawma hasadihi, wa atu haqqahu yawma hasadihi, dan berikanlah haknya, ya, memberikanlah haknya pada hari panen. Ya, apa haknya itu dizakatkan. Ya, zakat, namanya zakat pertanian, itu dikeluarkan zakatnya pada eh, hari apa namanya, pada hari panen. Ya, jadi setiap panen maka dikeluarkan zakatnya. Setiap panen dikeluarkan zakatnya, itu tidak menunggu haul. Ini pengecualian ya, pengecualian. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ya. Jadi di sini disebutkan fazuru tabaqa fil ardi arba'ah wa khamsata asyar tsumma tuhsad. Ya, tumbuh-tumbuhan itu ada di bumi atau di tanah itu eh, ya biasa ditanam kurang lebih misalnya eh, kurang lebih misalnya 5 bulan, ya, atau 5 atau 4 bulan, kemudian dituai, ya, dan apabila sudah di apa namanya, eh, ya, apabila sudah dipanen, ya, lalu dibersihkan, ya, hasilnya, maka ketika itu dikeluarkanlah zakatnya. Jadi tidak menunggu setahun atau setengah tahun, ya, meskipun cuma 1 bulan atau 2 bulan, ya, lalu misalnya eh, panen, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya, tentu dengan nisab tertentu, ya, dengan nisab tertentu. Ikhwatul Islam, azakumullah, yaitu berkaitan dengan apa namanya, bahwasanya haul itu tidak ada, tidak ada pada zakat pertanian atau perkebunan. Kapan dikeluarkan zakatnya? Yaitu pada saat selesai, ya. Kapan dikeluarkan zakatnya? Jika sudah panen maka segera dikeluarkan zakatnya, tidak menunggu lagi waktu 1 tahun atau haulnya. Dalilnya adalah wa atu haqqahu yawma hasadi, dan berikanlah haknya pada hari panen. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, eh, ya. Jadi begitu ya. Contoh misalnya terkait tentang apa namanya, yang mengikuti nisab yang awal itu, ya, maka yang mengikuti itu adanya pertambahan anak, ya, bagi hewan-hewan ternak itu yang mau di apa namanya, yang mau dizakatkan, atau seseorang yang mendapatkan keuntungan dari jual beli yang dia lakukan itu, maka haulnya itu adalah mengikuti haul modalnya. Ya, kapan dia sudah mulai start, dia punya modal sekian dan cukup dari stoknya, maka dihitung dari situ, modalnya, dari modalnya, bukan dari
bukan dihitung dari apa namanya. Jadi harus dihitung dari modalnya. Dari modalnya berapa, modalnya itu jika sudah cukup nisab maka sudah mulai terhitung di tanggal di hari tersebut jika sudah cukup nisabnya. Dan jika nisab itu terus bertahan bahkan bertambah terus selama setahun misalnya, bahkan bisa bertambah, maka ini sudah dikatakan sudah cukup haulnya, maka berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian yaitu apa namanya, contoh ini ya, sebagai contoh ya yang tidak dipersyaratkan haul, yaitu cukup setahun pada itu tadi, hewan yang berkembang biak, ya yang berkembang biak. Ya, maka pertambahannya ini di perkembangan biaknya itu tidak tidak dilihat kepada apa namanya, tidak dilihat kepada eh, haulnya, ya. Atau tidak dilihat kepada nisabnya, ya tidak dilihat kepada nisab nisabnya. Artinya jika tambahan daripada hewan ternak itu berupa apa namanya, ada nih tambahan-tambahan anak ya, dari hewan ternak itu, maka tambahan-tambahan itu dari hasil kelahiran itu, maka itu tidak dilihat nisabnya berapa, tapi dia apa namanya, digabungkan ya, digabungkan dengan apa namanya, dengan modal ya, dari binatang ternak yang dia miliki ya, seperti unta, sapi atau kambing, yaitu ya. Jadi binatang ternak itu tiga, unta, sapi atau kambing. Dia bukan kuda, bukan juga rusa misalnya, bukan juga apa lagi, bebek atau itik atau ayam atau unggas atau burung, bukan itu ya, tapi dia tiga, yaitu unta, sapi dan kambing. Ya, itu ikhwatul Islam azakumullah, ya, terkait tentang pertumbuhan nisab yang ada pada binatang ternak. Sama juga pada keuntungan dari hasil perdagangan, maka keuntungannya itu digabungkan dengan modalnya itu. Ya, dan jadi haulnya haulnya keuntungan itu mengikuti pada haulnya modal. Ya, begitu juga keuntungan itu tidak dilihat ngesopnya, tetapi dia digabungkan dengan modal. Setelah digabungkan, maka dikeluarkanlah zakatnya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ikhwatul Islam wazakumullah, terkait apa namanya? Ya, terkait tentang masalah zakat ya. Meskipun pembahasan zakat ini belum selesai ya, masih ada beberapa pembahasan lagi ya. Jadi kami cukupkan sampai di sini dulu beberapa poin ya, yaitu dua poin, itu realisasi penghambaan kita kepada Allah melalui perintah zakat. Yang kedua adalah hukum zakat dan syarat-syaratnya, dan sudah kami jelaskan pada pertemuan malam ini. Barangkali ini bisa kami sampaikan. Ikhwatul Islam azakumullah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya atau lewat room chat. Ya, demikian. Silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pembahasan tentang masalah zakat ini ya masih berlangsung ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan di pekan depan insya Allah. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta kajian fikih yang sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar kepada kita semuanya, dan Amin. diberi kita keikhlasan di dalam mempelajari agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya,
apakah menempuh dengan cara kita berjalan atau juga menempuh dengan cara kita duduk mendengarkan ya waktu kita beberapa menit atau beberapa jam misalnya, maka itu juga merupakan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Hmm. kami mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan kekurangan ilmu kami dan atau kekurangan atau daripada kebodohan diri kami, dan yang benar itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Dan kami juga ucapkan syukur wa jazakumullah khairan katsira kepada donatur yang sudah berpartisipasi, kepada donatur yang sudah berpartisipasi dalam terlaksananya kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan pekan depan dalam kajian fikih. Namun kami sampaikan bahwasanya besok kita ada kajian hadis ya. Kajian hadis ini besok adalah pertemuan yang kedua. Ya, pada kajian hadis ya kajian pertemuan yang kedua yaitu kita insya Allah kita mulai jam setengah 7 sampai setengah 8, jam 6.30 sampai jam 7.30. Jadi kami juga mengajak kepada para peserta kajian pada malam hari ini bisa juga ikut dalam kajian hadis, yaitu kita mengkaji hadis kitab Riyadus Shalihin. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri. Kami sekali lagi ucapkan barakallahu fikum jami'an. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, kami cukupkan. Insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya insya Allah. Ya, dan silahkan kalau ada yang mau mendengar-dengar lagi, silahkan diputar-putar rekamannya. Atau ada yang mau share rekaman ini, dipersilahkan di-share ke rekan-rekannya atau ke kerabatnya. Demikianlah kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.